103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat. Oke, yang pastinya kalau ada ngopi di Warkat berarti ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM. Nah, kita mesti kenalan dulu sahabat Elisa ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Maka ada siapakah di studio Radio Elisa FM pagi hari ini? Kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Selamat pagi Mas. Halo Mbak, selamat pagi. Saya Bimo dari Bintang Coffee Roastery, Salatiga. Oke, dari Bintang Kopi apa Mas? Bintang Coffee Roastery Mbak. Bintang Kopi Roastery. Iya. Oke. Nah itu tadi sahabat dari saya, kita sudah kenalan dengan Mas Bimo, yaitu dari Bintang Kopi Roastery. Wah, aja nggak tahu apa sih Mas sebenarnya Bintang Kopi Roastery itu. Langsung aja kita simak di sana. Kalau roastery itu sebenarnya tempat untuk menyangrai kopi. Oh gitu. Jadi kami dari Kopi Bintang Salatiga, kita terbagi jadi beberapa divisi Mbak. Ada divisi kebun, terus ada divisi pengolahan sampai dengan sangrai, dan divisi marketing untuk penjualan kita. Kebetulan saya pegang di pengolahan dan di proses penyangraiannya. Oke. Jadi ada kebun, kemudian ada sangrai. Iya. Terus ada marketingnya. Iya. Jadi kita dari hulu ke hilir. Pengennya seperti itu. Dan di sini Mas Bimo sebagai? Saya sebagai processing dan sebagai roasternya, sebagai orang yang ngerjain penyangraian kopinya. Oh, oke. Jadi Mas Bimo di sini bertugas untuk menyangrai kopi, kemudian kopi nanti dipasarkan. Dan apakah ini Mas, kalau jadi Mas Bimo di sini kan tukang sangrai. Tukang goreng. Tukang goreng. Nah, makanya hitam bener. Nah, apakah di dalam proses penyangraian ini itu akan menentukan kualitas kopi nantinya? Iya. Kalau di kopi itu 60% ada di proses di kebun, 30% ada proses sangrai, nanti 10% ada di barista atau di tukang brewingnya. Itu barista ternyata hanya 10% ya? 10%. Padahal kalau kita minum di warung kopi atau kafe gitu, kalau enak kopinya kita ngelihat baristanya. Betul. Nggak taunya di belakang itu sebenarnya yang berperan gitu ya Mas ya? Kayak Mas Bimo gini ya. Tukang sangrai, nggak hitam gitu ya. Oke, sahabat Elisa, kita berkenalan sedikit tadi ya dengan Mas Bimo yang di sini dari apa tadi ya? Bintang Coffee Roastery. Oh ya, Bintang Kopi Roastery. Tulisannya aja nggak jelas banget ini. Ya, dan kita sudah mendengar tadi ya sedikit ulasan dari Mas Bimo bahwa penentu kopi enak ternyata ya memang dari prosesnya sebenarnya. Dari penanamannya juga sebenarnya juga ya Mas Bimo di sana ya. Cuman orang sih maunya setelah jadi di gelas atau sudah mau diminum dan kita baru melirik siapa sih yang buat gitu. Iya. Atau kalau dari segi customer sih barista itu yang menentukan Mbak. Makanya kayak kita ada istilah bahwa hidup mati coffee shop itu ada di baristanya. Berarti gitu, padahal cuma 10% sebenarnya. Enak banget, aku mau jadi barista aja. Oke, untuk Anda pecinta kopi, sahabat Elisa, ditunggu komennya di sini di live Facebooknya Radio Elisa FM. Karena apa? Karena nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan 3 apa ini namanya Mas? 3 pack kopi dari Salatiga Robusta. Nah, tepatnya di mana sih Mas ini? Kalau tempatnya kita ada di Desa Bendosari. Bendosari sebentar. Sale Putih. Iya. Oh, di bawahnya Sale Putih. Iya. Berarti dekat camping ground ya? Iya, dekat camping ground. Oke, di situ sahabat dari saya. Jadi kalau mau ke sana minum di daerah mana kita? Kita di Bendosari, tepatnya di depan gereja GKJTU Bendosari. Berarti masih di lingkup Sari Putih. Oh, bawahnya. Sebelum perempatan JB Sari Putih. Oh, sebelum. Iya, oke. Ini sebelum. Karena tanya kenapa saya penasaran. Monggo. Oke. Berarti nanti di sana juga ada baristanya juga di situ ya, Mas ya? Iya, ada. Jadi di sini sahabat Elisa Bintang Kopi Roastery. Iya, roastery. Roastery.
Oke, jadi menyediakan kopi untuk sahabat Elisa dan juga prosesnya di sana juga tersedia. Dan sahabat Elisa juga bisa melihat perkebunannya nggak, Mas? Bisa. Bahkan ini kita bikin paketan untuk keluarga. Jadi untuk karena ini pandemi ya Mbak, makanya kita nggak bisa untuk banyak orang. Oke. Kita paling bisa sekitaran di bawah 10 orang lah. Kita bisa trekking ke kebun, kita sedikit jogging, ya berkeringat sebentar lah. Habis itu nanti kita ada menu sarapan atau sedikit makan-makan tradisional di tengah kebun. Oke, luar biasa. Berapa itu paketannya? Sekitaran 150 per orang. Oh, oke. Itu untuk dibatasi waktunya nggak, Mas, kalau kayak gitu? Enggak sih Mbak. Enggak ya? Bebas. Di masa pandemi kalau misalnya berarti mesti ini ya, mesti pesan dulu gitu ya, biar bisa diatur waktunya begitu ya, Mas ya. Nah, untuk sahabat Elisa yang pecinta kopi pastinya bisa juga mengicip-icip di sana ya, Bintang Kopi Roastery. Dari tadi aja nggak pas deh jawab. Nah, tercetusnya ide kopi ini atau Bintang Kopi Roastery ini dari mana, Mas? Ya, jadi kalau kata kopi bintang sendiri ini sebenarnya adalah reborn Mbak. Jadi sebelum saya ngurus, dulu itu orang tua memang sudah bikin namanya kopi bintang. Itu sebelum saya masih TK waktu itu. Tapi karena source-nya belum sebanyak sekarang, harus beli di pasar, dan waktu itu ya harga pasar naik turun, akhirnya juga bangkrut dapat dikatakan seperti itu. Dan orang tua sendiri kan juga kerja Mbak waktu itu, PNS, jadi juga waktunya kan hanya sekedar untuk iseng-iseng aja di rumah gitu. Jadi emang nggak konsen. Terus akhirnya 5 tahun yang lalu saya berinisiatif untuk bikin ini, untuk menghidupkan kembali kopi bintang. Karena kita ada kebun, waktu itu kebun ini kan peninggalan dari eyang ya, dari mbah. Terus hanya dijual kopi beras saja atau biji kopi kering itu Mbak, green bean, kalau kita nyebutnya green bean, kita jual melalui tengkulak. Nah, selisih harga antara penjualan dan prosesnya, berarti batinya itu kan tipis karena kita jualnya lewat tengkulak. Terus akhirnya gimana kita bisa menaikkan kos kita, laba kita dengan kopi ini, dan mengenalkan Salatiga lewat salah satu produknya yaitu kopi ini. Akhirnya kita bikin ini. Oke, itu tadi sahabat Teresa, sebenarnya dari tadi kepengen pertanyaan awal itu potensi kopi di Salatiga kan? Temanya. Nah, maksudnya di sini apa ya? Apakah karena orang Salatiga jarang minum kopi atau justru orang Salatiga pecinta kopi makanya dikatakan potensi gizi? Maksudnya gimana, Mas? Iya, potensi kopi di Salatiga dari pasar. Salatiga itu pasarnya sangat bagus untuk kopi. Kita bisa lihat di warung-warung itu kan, mulai dari kopi yang hitam seperti ini atau kopi saset itu kan banyak banget Mbak. Dan orang-orang kan yuk nongkrong ngopi, yuk nongkrong ngopi. Potensi di Salatiga sangat bagus, dan ini kita sedang mengembangkan kopi asli dari Salatiga. Ya, terutama ya dari kebun kami sendiri, dan nanti kita dengan salib putih, dan kita berharapnya sih bisa men-trigger petani-petani yang lain Salatiga. Nanti bisa di-share fotonya seperti apa ya, Mas ya? Karena biasanya anak-anak zaman sekarang itu selain menikmati kopi juga ingin menikmati view-nya. Instagramable enggak gitu ya. Jadi penasaran ini, pengen lihat. Jadi untuk sahabat Elisa di pagi hari ini ada sudah komen di live Facebook-nya loh, Mas. Karena tadi sedikit agak terlambat saat kita live, jadi kita langsung hantam sikat hancur gitu ya, Mas, habis-habisan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Endah TL. Selamat pagi, jelang siang Mbak Ajeng dan semua ya. Pertanyaannya sebentar, ini Ajeng mesti lihat dulu. Mau tanya, saya pecinta kopi. Aduh, ini pertanyaannya hilang naik soalnya. Saya pecinta kopi, tetapi tiap siang harus minum kopi. Padahal saya punya penyakit mah. Apakah Bintang Kopi Roastery ini aman untuk lambung? Silakan jawab. Kalau dikatakan aman untuk lambung, sebenarnya semua kopi aman Mbak. Cuman yang pasti kita harus sarapan dulu. Oh ya benar. Sarapan dulu, karena sifatnya kopi itu kan dia memperlancar pencernaan. Ketika lambung kita kosong, nggak ada makanan yang dicerna, maka lambung kita yang akan kena. Oh gitu. Makanya orang banyak
ketika minum kopi asam lambungku naik, ketika minum kopi lambung mahku naik kena gitu, karena dia nggak sarapan dulu. Oke, tapi juga ada yang pagi-pagi biasanya bapak-bapak ya, itu langsung harus minum kopi. Iya, ada juga. Ada juga yang it's okay dengan kopi gitu, malah minum teh sakit gitu. Kalau orang Jawa itu dulu bener Mbak, minum kopi sambil ngemil sama telo itu bener. Berarti nanti di sana ada telonya ya, Mas? Di situ nanti ada telonya juga berarti. Iya, ada. Okay. Ada telonya juga loh sahabat Elisa di sana. Ini Mbak Endah Tia juga masih bertanya nih Mas. Kalau saya berminat jual lagi di warung saya, bagaimana teknis atau caranya? Langsung aja ke rumah. Kita membuka untuk repacker juga bisa. Jadi beli ke tempat kita kosongan, nanti monggo dikasih merek sendiri. Oh gitu. Ya, karena orang akan lebih semangat ketika dia jualan dengan namanya sendiri, dengan brandnya sendiri. Wah enak banget ini. Jadi itu, ini memang Mbak Endah TL ini pembisnis. Iya. Jadi di Cemilan Solotigo dia juga tergabung di Warkat gitu ya. Jadi mantap sekali gitu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Vandiani Lydia. Selamat pagi. Wah, ngopinya benar-benar kopi ini menurut Mas Bimo, daerah Salatiga yang bagus untuk ditanami kopi di daerah mana saja? Oke, jadi kalau tanaman kopi itu sebenarnya di daerah mana saja bisa Mbak. Cuman kita harus lihat MDPL-nya atau meter di bawah MDPL, meter di bawah MDPL. Ya, MDPL. Di bawah laut lah. Yang gitu. L-nya laut gitu. Iya. Permukaan laut. Iya. Jadi di bawah permukaan laut. Iya, kita harus lihat ketinggian dulu. Kalau memang ketinggiannya di bawah 1000 seperti Salatiga ini kan sekitaran di tempat saya itu sekitaran 800 itu tanam kopi robusta. Ya, kalau di dataran di atas 1000 tanam arabica. Kalau di tempatnya Mas? Kalau di tempat saya 90% itu robusta Mbak. Karena kan ketinggian di tempat saya itu sekitaran 800, 700 sampai 800. Ketika arabica ditanam di situ dia nggak kuat. Oh gitu. Dia kurang tinggi. Terus kebanyakan sih dia akan gampang kena penyakit kopi seperti karat daun. Itu dia akan lebih rentan. Cuman kalau robusta itu dia lebih kuat. Ya. Apakah ini karena Aceh nggak begitu tahu kopi dan cuma icip-icip doang? Apakah yang berasa kalau diminum agak kecutnya apa ya? Asam ya. Itu robusta? Itu arabica. Oh arabica. Ya. Aku nggak suka itu. Kalau robusta itu dia lebih ke pahit. Wah, aku suka. Body yang bold lebih. Oh, aku suka yang pahit-pahit itu. Oke, itu tadi ya jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Noni Tiara. Cik Noni nih, nyimak aja karena saya bukan pecinta kopi, cuma saya suka dengan aroma kopi. Wah, itu sama, saya juga kopinya suka banget. Oke, berikutnya ada Sonia Anastasia. Kopi yang paling banyak diminati di pasaran itu jenis apa ya Mas? Kalau di pasaran saat ini kami melihat tetap robusta Mbak. Oh, robusta. Ya, karena orang-orang kita kan seneng ya dengan kopi dicampur gula, kopi campur susu gitu. Gitu ya. Kopi berasa kecut itu gimana gitu. Tapi itu biasanya justru di daerah-daerah pegunungan. Iya. Dengan kopi yang berasa itu namanya berarti kopi arabica ya? Arabica. Kalau secara internasional penjualan arabica lebih tinggi dari robusta. Gitu. Tapi kalau dari lokal sini Salatiga pada khususnya tetap robusta. Iya. Orang saya juga orang Salatiga, makanya saya maunya robusta gitu ya. Iya. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ini potensi kopi Salatiga, Mbak. Tanya banyak. Wah, iya, makanya ya, luar biasa. Ada Nana and Studio. Halo Mas Bimo, kapan nih JKN ada lagi? Apaan itu Mas JKN ada lagi? Jelajah Kopi Nusantara. Oh, jelajah. Berarti yang seperti tadi Mas Bimo paketan itu ya, katakan itu. Oh iya, jadi Beda. kemarin sebenarnya bulan Maret kemarin kita kedatangan tamu dari tim Jelajah Kopi Nusantara. Kebetulan Salatiga menjadi salah satu tuan rumahnya Mbak. Terus kita ajak ke kebun kami selaku kebun rakyat dan kebun sawit putih selaku ya mereka yang sudah kebun tua. Nah, kalau mau diurut itu ya sejarah di kebun kami pun itu tidak lepas dari sawit putih. Makanya kemarin dari tim Jelajah Kopi Nusantara kita ajak untuk melihat sejarahnya dulu, sawit putih seperti apa, habis itu masuk ke kebun rakyat seperti itu.
Oke, masuk ke kebun rakyat itu berarti maksudnya ke kebun ke penduduk. Ke penduduk, ya. Oh, itu berapa hektar ya Mas kalau untuk tempatnya Mas Bimo? Kalau tempat saya di kisaran 4,5 hektar. Cuman terblok-blok ya, jadi nggak jadi satu. Oh gitu. Kalau di Saleh Putih sekarang yang tersisa untuk kopinya sekitar 40 hektar. Oh, masih banyak itu. Iya. Mas, kalau boleh tahu sedikit karena dulu ibu saya juga banyak nanam kopi dulu. Setelah dikasihkan ke saya itu saya tebang semua. Karena nggak tahu cara merawatnya. Nah, bagus nggak kopi yang dari zaman dulu nggak pakai apa ya namanya direnovasi kalau pak bangunan. Iya. Tapi kalau kopi itu apakah harus ditebang, ditanam lagi atau itu dipelihara terus sampai sekarang? Yang bagus seperti apa, Mas? Ya itu hebatnya kopi, Mbak. Sebenarnya kopi itu sekali tanam aja nggak apa-apa. Cuman nanti kita melakukan peremajaan. Seperti Jadi, yang kami lakukan di kebun itu. Permajaannya seperti apa? Setelah 6 kali panen, kopi akan kita potong setengah meter dari bawah. Oh gitu. Nanti dia akan tumbuh lagi batang baru. airnya. Tapi itu ya batangnya tetap di situ ya? Iya, batang utama tetap di situ. Kita potong setengah meter dari bawah. Gitu. Nanti samping-samping itu akan tumbuh batang airnya. Itu nanti batang air baru kita gedekan lagi ya Mbak, kita upeni lagi, dia akan jadi tumbuhan kopi lagi. Oh, harusnya begitu ya. Saya tuh tebang terus dan mati semuanya. Cuman kalau nebang jangan semua, nanti kalau semua tahun depan nggak panen. Karena butuh 2-3 tahun untuk bisa panen kembali. Setelah kita lakukan itu peremajaan. Peremajaan gitu ya. Oke, berarti di situ Mas Bimo juga terlibat di dalamnya ya. Iya. Harus tahu semuanya gitu ya. Kembali ke JKN tadi sudah Joko Nusantara, mungkin kita akan bikin secara skala lokal nanti di bulan-bulan Agustus mungkin pas panen raya untuk kopi Salatiga. Oh jadinya? Jadi nanti bentuknya kisaran seperti apa sih JKN nanti kalau sudah? Kalau secara lokal ini ya kita paling ajak teman-teman untuk petik kopi bersama di kebun dan kita kan banyak Mbak orang tahu kopi tapi orang nggak tahu prosesnya. Pohon kopi seperti apa, terus proses petiknya gimana gitu. Oke, kapan dipetiknya juga nggak tahu. Sudah merah-merah itu dipetik apa belum? Atau sudah seperti apa? Karena dulu ibu saya juga sering panen kopi. Cuma saya nggak jelas. Oke, itu tadi sahabat masih banyak pertanyaan, kita sikat dulu ya Mas ya. Siap. Oke, karena cuma setengah jam aja. Halo Mas Bimo, kalau saya berminat membeli kopi, ada galerinya tidak ya? Dan sistemnya order terlebih dahulu atau ada yang sudah ready? Sudah ada yang ready, bisa datang ke rumah atau nanti bisa follow Instagram kami di Bintang Coffee Roastery. Bisa DM kami antar bisa. Oke, nah yang jelas kalau sudah bilang DM, ini kalau minta nomor kontaknya gimana Mas? Silakan Mas. Nggak apa-apa, nomor WA di 0856 4100 3350. 3350. Itu tadi sahabat Elisa. Jadi kalau sahabat Elisa tertarik seperti tadi Mbak Endah yang ingin jualan dengan mungkin dengan merek yang nanti tulisannya Endah TL gitu. Nggak masalah. Bisa menghubungi Mas Bimo di 0856 4100 3350. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mawar nih. Apakah ada kemasan paling kecil dan jika ada harganya kisaran berapa ya Mas? Ada sih, kita jual kemasan paling kecil itu 50 gram. Kalau harga nanti tergantung grade Mbak. Harga tergantung grade, mulai dari Rp4.000. Itu bisa banget untuk dibeli. Kalau mau coba-coba pun aman gitu, gitu ya, nggak masalah gitu. Masalah. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Nani Kurnia Rebeka. Halo, selamat pagi. Saya baru dengar Bintang Coffee Roastery. Nah, saya mau tanya nih, apa sih yang menjadi keunikan dan keunggulan Bintang Coffee ini sebagai kopi yang ada di khas Salatiga? Dan ada berapa jenis kopi yang dijual dan yang menjadi best sellernya yang mana? Oke, kalau di Bintang Coffee Roastery sendiri kami menitik beratkan pada Robusta Mbak, jenis Robusta karena memang hampir 90% tanaman kami di kebun itu adalah Robusta. Yang lainnya ya kita coba-coba aja kayak Arabica, Liberica itu kita coba-coba aja. Terus kalau tentang plusnya ya tadi ya mungkin ya plusnya Salatiga Robusta itu apa? Ya kami bisa menjamin bahwa ini adalah
kopi yang bisa kami jamin ya ini dari standar mutu kami bisa menjamin itu karena dari proses penanaman sampai dengan proses finishing akhir kami ada di situ, kami terlibat di situ, kami bisa menjamin secara kualitasnya. Jadi enak gitu ya, kalau nggak enak boleh langsung demo dikomplain. Oke, berikutnya ada temannya Mas Bimo, Mbak Wilsa Widyastuti. Wis, teman kuliah. Teman kuliah dia sekarang jadi station manager kita. Sukses buat Mas Bimo, Big David Bimo Santoso. Karena big ya. Iya, makasih Mbak Wilsa. Oke, berikutnya ada Mas Satrio. Ini jenis roastingannya apa saja ya Mas? Kalau robusta kita biasanya di medium to dark atau dengan atau roastingan medium. Tergantung sih peminatnya seperti apa. Kalau orang-orang seneng dengan campuran susu atau gula, kita biasanya ke medium to dark. Tapi kita jarang sekali untuk roasting dark, itu sangat jarang. Karena kalau dark itu nanti kopinya jadi terlalu pahit. Mungkin kopi robusta itu ada rasa-rasa mocha gitu Mbak. Kalau kita roasting di level dark, mokanya akan hilang, hanya ada rasa pahit aja. Gitu. Iya. Jadi itu tergantung requestan kita. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau dari aslinya dari tempatnya Mas Bimo, Medium to dark. Medium ya. Iya. Oh, jadi tidak terlalu pahit begitu Iya. sahabat Teresa. Jadi kalau pecinta kopi yang Biar bisa barusan dinikmati semua orang. maksudnya begitu. Jadi kalau Anda nanti di sana merequest ya, kalau minta yang enggak pakai medium tapi dark gitu, Iya. boleh gitu Ada ya. juga. Jadi Anda bisa seperti minum sambiloto. Yang pahit itu apa tuh, jamu? Lihat orangnya udah pahit. Karena Mas Bimo gelap sekali. Wah, Mas Bimo gitu terus dari tadi. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Apakah di daerah Salatiga ada area yang menghasilkan Arabica dengan jumlah yang besar? Kalau setahu kami sih belum ada sampai sekarang untuk Arabica dengan kapasitas besar ya. Paling ya kalau ada baru coba-coba ini Mbak. Oke. Ya, ini kita baru pengembangan, kita coba sih Arabica tapi di compare dengan Robusta. Jadi Arabicanya numpang hidup di Robusta gitu. Gitu. Ini kita lagi coba itu, kalau bisa ya nanti mungkin ada lah Arabica Salatiga. Terus nanti rasanya campur gitu ya Mas? Ini baru mencoba. Oke, itu tadi jawabannya. Ada pertanyaan di live Facebook terakhir, yaitu halo Mas Bimo, rumah saya di luar Salatiga, tetapi saya ingin memesan kopinya. Apakah bisa memesan secara online? Bisa, kita ada juga lewat Tokopedia ya. Oke. Atau lewat Instagram kami juga langsung juga bisa. Bisa ya. Nanti Oke. pengiriman kita gunakan jasa pengiriman. Wah, luar biasa deh, ini yang tanya banyak sekali, langsung membabat habis waktu kita Mas Bimo, tapi nggak Iya. apa-apa. Ini saya langsung turun 5 kilo. Jadi sahabat Teresa, kalau ada mau turun badan, silakan Datang ke Elisa. datang ke Elisa untuk ngobrol pintar di warung berkat gitu ya. Jadi nggak usah diet susah gitu ya. Oke, Mas Bimo, karena tadi pertanyaan-pertanyaan yang membabi buta gitu ya sudah dibacakan, hingga Aceh nggak punya pertanyaan gitu. Sebentar, Aceh harus punya pertanyaan untuk Mas Bimo. Tadi sudah dipertanyakan sampai dengan perkembangan kedai. Nah, ini dimulai 5 tahun yang lalu tadi Mas Bimo. Iya, kalau dari kami 5 tahun yang lalu Mbak. Dan perkembangan sampai sekarang gimana Mas kalau melihat perkembangannya? Mungkin aku kan ngomong secara umum di Salatiga ya Mbak. Jadi waktu zaman-zaman ya mungkin kisaran 5-7 tahun yang lalu Salatiga itu masih sepi untuk yang murni coffee shop. Murni coffee shop. Tapi ketika sekarang sampai dengan 2021 ini kurang lebih ada sekitar, menurut data kami dari komunitas Kopi Lover Salatiga, itu ada sekitar 150 kedai di Salatiga. Makanya dengan kota yang tidak begitu luas seperti Salatiga ini, dengan 150 kedai ya kita bisa ngomong bahwa potensi kopi untuk di Salatiga itu sangat besar dari teman-teman, dari masyarakatnya sendiri ya. Kalau tidak terkena pandemi mungkin akan lebih besar lagi sebenarnya di tahun kemarin. Karena kalau
kita ngomong pandemi kemarin ya tidak bisa kita elakkan bahwa ini merupakan salah satu seleksi alam bagi kami di coffee shop. Yang nggak kuat ya tutup memang Ya, bener, kemarin. bener. Ya. Yang bisa struggle sampai sekarang ya udah puji Tuhan sih. Terus jalan gitu ya, Iya. maksudnya. Luar biasa. Yang jelas pandemik ini memang membuat semua usaha sih, apalagi kuliner Iya, dan kuliner. seperti ini gitu pasti bisa banyak gulung tikarnya. Iya. Nah, luar biasanya nih pertanyaannya ini Mas, kok bisa sampai bertahan terus di masa pandemik? Ya kalau dari kami sih karena ya kita tetap pengen bahwa kopi ini harus tetap ada. Kopi Salatiga harus tetap ada. Nah, bagaimana caranya kita harus tetap bisa menghidupkan kopi ini. Entah ya kami tertolong bahwa puji Tuhan kami punya source, kami punya kebun, kami punya barang. Ibarat pun pandemi kita tetap bisa jualan. Karena emang ini barang dari kami sendiri. Nah, kita bisa. Kalau dari teman-teman ya karena mungkin kecintaan mereka terhadap coffee shop mereka, terhadap barang-barang yang mereka ada di coffee shop itu, dan memang kembali lagi bahwa mental, Mbak. Pandemi ini melatih mental kita untuk lebih kuat lagi. Karena kan kita juga nggak tahu ke depan akan ada cobaan seperti apa lagi. Jadi kalau ini lolos, apalagi nanti depan Iya. kita mensikat gitu ya Mas ya. Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya apa Mas saat itu? Waktu sekarang atau waktu pandemi itu? Kalau waktu enggak, waktu sekarang aja. Kalau sekarang kita udah tahu. ya kalau sekarang di bulan puasa ini ya kita nggak bisa jualan pagi karena puasa, malamnya kita kena PPKM. Oh, iya bener banget ya. Itu sampai jam berapa ya Mas ditutup? Kalau peraturan pemerintah sebenarnya jam 9. Oke. Jam 9 malam, cuman kalau orang ngopi itu kan jam 9 ya ibaratnya Baru datang kopi. duduk. Iya. Nggak bisa tidur gitu ya Iya. Mas. Oke, Mas ini tanya sedikit, di sana nanti di selain kita kan pasti ada tempat-tempat untuk kita kongkong ngopi Iya, gitu ya, iya. yang pastinya tempatnya menyenangkan untuk bisa ngobrol gitu. Iya, ngobrol. Bener nggak Mas? Iya. Nanti aku lihat Harus ngobrol. tempatnya berarti harus enak gitu ya Mas. Iya, di tempat kami tidak menyediakan wifi. Oh enggak apa-apa, kita pakai sendiri. Iya, pakai data sendiri. Dia tuh mau datang tuh Mas. Langsung datang itu tahu banget aku mau. Nah, Mas ini kan Mas Bimo langsung terjun di sebagai apa tadi aku lupa. Roastery itu tadi. Kalau peniti beratnya di roastery, cuman Roastery. kalau di prakteknya ya semua ikut terlibat, Mbak. Sebenarnya latar belakang pendidikan Mas Bimo ada akhirnya ke sana apa enggak sih sebenarnya? Kalau latar pendidikan saya kuliah barengan sama Mbak Wilsa di komunikasi. Enggak banget gitu ya Mas ya. itu sebenarnya ini juga itu berarti karena ini ya peninggalan orang tua, berarti ada ide di sana kok terlantar begitu kita dikembangkan gitu ya Mas ya. Dulu sih sebenarnya ya kita flashback ke belakang. Kalau orang tua dulu pengennya saya kuliah itu di pertanian, Mbak. Karena ada lahan suruh ngelola gini-gini. Cuman ya waktu itu saya mikirnya ngapain sih pertanian, suruh nyangkul, suruh pupuk. Ya akhirnya kita lihat keren komunikasi. Kita masuk di entertain. Ternyata benar orang tua saya. Benar orang tua. Justru saya yang ngiling itu teman-teman, Mbak. Jadi kalau orang tua itu mungkin ya sudah males ngomongin saya mungkin. Malah teman-teman ini loh, kok ada potensi gini kok malah ngurusi yang ibaratnya pekerjaan-pekerjaan yang ya mungkin untuk ke depan ini akan terlalu banyak musuhnya atau gimana. Terus diurusi aja kebun kopimu. Itu malah justru dari orang lain. Oke, itu ternyata sahabat Trace nggak ada ternyata latar belakang pendidikan yang mempengaruhi Mas Bimo untuk terjun ke bisnis ini. Kalau pertemanan iya. Pertemanan yang mempengaruhi Mas Bimo untuk terjun di bisnis ini. Nah, itu tadi sahabat Elisa. Jadi untuk sahabat Elisa juga yang mungkin punya orang tua yang latar belakangnya beda dengan kuliah yang diambil ya Mas ya. Berpikirnya lebih keren yang aku ambil gitu. Bisa juga sekarang mengalami seperti Mas Bimo ya. Akhirnya usahanya melanjutkan. Aku jadi ingat orang tua aku deh, harusnya aku melanjutkan. Saya menyesal sekali. Memang bener loh Mas. Kalau orang tuanya sudah sukses gitu, kadang anak mau gitu padahal seharusnya itu ya. Saya harus mengikuti jejak beliau harusnya.
Jadi dari tadi nih sahabat Teresa talkshow bersama dengan Mas Bimo, pikiran dan angan-angan saya itu ke masa kecil saya dan masa muda saya gitu. Pernah kecil itu. Kenapa saya melanjutkan usaha orang tua saya dan berakhir loh Mas. Padahal itu luar biasa. Oke, sebagai closing statement Mas untuk talkshow kita hari ini, silahkan Mas Bimo. Iya, mungkin untuk teman-teman yang masih muda ya, teman-teman yang masih muda, kalau emang ada lahan untuk bertani, jangan malu untuk menjadi petani muda. Oke. Jangan malu untuk menjadi petani muda, dan kita masih muda, produktif dan tentunya kreatif. Ya, bertani jangan hanya sekedar bertani, tapi bagaimana kita mengolah kreativitas kita. Misal lahan pertanian kita jadikan sebagai tempat wisata, edukasi, dan lain-lain. Produksi kita bisa kita jual ke orang-orang juga kok. Nggak hanya produk kita. Nanti akan ada mungkin pariwisata kulbis atau gimana gitu. Dan orang datang ke situ, orang bisa beli produk kita juga. Ya nggak tahu rezeki. Oh, iya benar. Dan ini kan ada di Warkat, jadi ngobrol pintar di Warung Berkat itu ada satu komunitas di sana, dan ada penjual-penjual makan kayak Mbak Endah jual gemblong cotot gitu. Nanti kalau di tempatnya Mas Bimo nggak bisa buat gemblong cotot, ambil gemblong cototnya di Mbak Endah. Bener. Karena semua akan terkorelasi kok nanti ya. Benar itu. Jadi itu ya sahabat Teresa, beruntungnya ada di komunitas Warkat ini, saling membantu dan menguntungkan untuk Anda. Nanti Mas Bimo kalau Mbak Endah ambil kopi, Mas Bimo ambil gemblongnya. Siap. Ini sudah kayak gemblong juga. Itu sahabat Teresa. Nah, seperti biasanya sahabat Teresa, penanya yang menarik ya nanti akan mendapatkan 3 bingkisan 3 pack Salatiga Robusta nanti ya untuk Anda. Sebenarnya maunya yang menarik itu bisa diundang Mas Bimo di sana. Nanti ajeng yang ke sana. Nanti kawan-kawan live di sana. Oh, oke. Wah, mau banget. Oke. Itu tadi sahabat Teresa di pagi hari ini ya talkshow di Warkat Ngobrol Pintar di Warung Berkat bersama dengan di sini Bintang Coffee Roastery. Oke, Roastery. Dan sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Mas Bimo. Terima Sama-sama, kasih ilmunya yang luar biasa sudah dibagikan di pagi hari ini. Setia selalu di sini sahabat Teresa di 103.9 Elisa FM The Victoria Station.